Hai, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas tema Allah yang rese. Ini merupakan tema yang ketiga. Sebelum kita membahas tema kita ini, terlebih dahulu kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share ke banyak orang. Baik, jadi kita sudah mendapatkan satu gambaran karakter Allah Islam, yaitu Allah yang rese. Ya, kalau dalam tema yang kedua kita melihat dari surah Al-Baqarah ayat 113, Allah yang rese itu dapat juga kita temukan dalam surah Ali Imran ayat 24, di mana di sana tertulis sebagai berikut. Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Nah, umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan kalimat Allah yang diucapkan, yang disampaikan kepada Muhammad. Nah, jadi kita dapat membayangkan nih, ya, kita dapat membayangkan. Jadi Allah dia mendengar ada komentar dari orang Yahudi, ya. Kata mereka dalam ayat ini itu dimaknai, ditafsir sebagai orang Yahudi karena kita merujuk kepada ayat 23. Nah, jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala ini mendengar ada orang Yahudi berkata mungkin kepada pengikutnya Muhammad, ya, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Lalu itu disampaikan kepada Muhammad. Lalu Allah memberi tanggapan, mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya, ya. Nah, jadi ada kesan Allah mau memberi kesan buruk orang Yahudi itu kepada Muhammad. Nah, jadi bisa kita katakan, ya, berangkat dari apa yang tertulis dalam ayat 24 surah Ali Imran, ya, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Nah, pertama, benarkah orang Yahudi berkata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja? Benarkah itu? Dan kalaupun seandainya ada orang Yahudi berkata demikian, orang Yahudi yang mana yang berkata demikian? Apakah dia itu seorang ahli Taurat? Apakah dia itu seorang imam? Apakah dia itu orang Farisi? Atau umat biasa, umat awam biasa yang pengetahuan agamanya itu sangat minim? Nah, jadi orang Yahudi yang mana yang mengatakan demikian? Itu. Dalam Al-Qur'an, dalam surah ini tidak dijelaskan, ya. Tapi katanya Al-Qur'an itu kitab yang jelas, tapi di sini tidak jelas. Model seperti itu. Pertanyaan kritis lain yang dapat kita ajukan ada, benarkah agama Yahudi mengajarkan demikian? Saya dapat memastikan sama sekali tidak benar. Agama Yahudi tidak pernah mengajarkan demikian. Itu, ya. Bahkan agama Yahudi dalam kitab Perjanjian Lama tidak pernah berbicara soal neraka, ya, tidak pernah berbicara soal neraka. Ini kok tiba-tiba muncul? Ini kan agak aneh, ya, agak aneh gitu. Nah, jadi itu di sini tampak Allah Islam itu rese. Nah, dari pemaparan di atas dengan 3 poin pertanyaan kritis,
kita akhirnya sampai pada kesimpulan logis, ya. Nah, pertama, Allah Allah Subhanahu wa taala ini sibuk menanggapi celoteh remeh orang yang tidak jelas. Ya, itu. Sudah orangnya tidak jelas, omongannya juga yang remeh, tapi itu ditanggapi oleh Allah. Nah, ini makanya Allah yang rese, gitu. Itu Allah yang kurang kerjaan. Poin yang kedua, kesimpulannya itu Allah hanya bisa bicara tanpa memberi bukti. Dia mengatakan orang Yahudi mengatakan begini, tapi benar tidak orang Yahudi mengatakan itu? Dia tidak bisa memberi bukti. Orang Yahudi mana yang mengatakan demikian? Dia tidak bisa memberi jawaban. Itu. Benarkah agama Yahudi mengatakan itu? Dia sama sekali tidak bisa memberi jawaban juga. Nah, dia hanya sekedar ngomong, asal ngomong tanpa dasar, tanpa bisa memberi bukti. Nah, kesimpulan lain, Allah Subhanahu wa taala ini tukang fitnah. Ya, dia memfitnah orang Yahudi, ya, supaya Muhammad mempunyai image negatif terhadap orang Yahudi tersebut. Dan itulah yang ditanamkan Muhammad kepada umat Islam. Sehingga tidak heran, hingga saat ini umat Islam selalu membenci Israel. Karena sudah ditanam, yang menanam itu akarnya itu dari Allahnya sendiri. Itu. Nah, poin yang keempat, dapat dikatakan Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Ya. Sekalipun dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, tetapi faktanya yang ditemukan adalah ketidakjelasan. Nah, dari 4 poin kesimpulan ini, kita bisa mengajukan pertanyaan, benarkah Al-Quran itu merupakan wahyu Allah? Silakan saja Anda menjawab sendiri. Sekian studi kita kali ini. Terima kasih.